Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ghuribat 'alaikumud dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Ditimpakan kehinaan kepada kamu dimanapun kamu berada, illa bihablin minallah wa hablin minannas, kecuali kamu berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik kepada manusia. Hablum minallah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang saleh secara ritual, dan hablum minannas akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang saleh atau soleh secara sosial. Maka jemaah sekalian, orang ingin mulia hidupnya di dunia ini harus menjaga kedua hal ini, hablum minallah dan hablum minannas, dijaga secara seimbang. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami ingin membahas yang kedua, yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang saleh secara sosial. Ada sabda Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang soleh secara sosial. Yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan kepada tamunya. Tamu ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai tamu, hormatilah tamu, muliakanlah tamu. Agar apa? Agar rezeki kita menjadi barokah dengan menghormati tamu. Sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang sangat senang apabila beliau didatangi oleh tamunya. Bahkan diriwayatkan Nabi Ibrahim itu ketika mau makan, dia mencari teman. Untuk apa? Untuk diajak makan bersama-sama dengan Nabiullah Ibrahim. Jangankan beliau kedatangan tamu, bahkan dia mencari tamu untuk dimuliakan oleh Nabiullah Ibrahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan kepada tetangganya. Tetangga ini bahasa Jawanya adalah tonggo. Apa tonggo itu? Tonggo itu adalah yonggotong, yonyonggo. Artinya hadirin sekalian, setiap sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sangat berkaitan erat dengan tetangga, apapun itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan baik kepada tetangga itu bukan hanya tetangga yang muslim, tetapi juga tetangga yang non-muslim. Tetangga membutuhkan bantuan, harus kita tolong. Tetangga membutuhkan uang, harus kita tolong. Bahkan tetangga ketika membutuhkan hutang, juga kita kalau punya, kita hutangi tetangga. Artinya hadirin sekalian, kalau kita hidup dengan tetangga, maka muliakanlah tetangga itu, karena apapun yang ada pada kehidupan kita sangat membutuhkan tetangga. Kita mati, yang gotong nanti tetangga. Kita mempunyai hajat, menikahkan anak, menghitankan anak, maka yang repot tetangga. Bahkan apabila hadirin sekalian rumah kita kebakaran, siapa yang nolong pertama kali? Bukan saudara kita yang ada di Surabaya, bukan saudara kita yang ada di Jakarta, tetapi yang pertama kali menolong ketika rumah kita kebakaran
pasti tetangga. Rumah kita kemalingan atau perampokan, kita minta tolong. Siapa yang pertama kali menghampiri rumah kita? Pasti tetangga. Maka hadirin sekalian, berbuat baiklah kepada tetangga, karena tetangga itulah yang berpengaruh kepada kehidupan kita. Yang ketiga hadirin sekalian, agar kita menjadi orang-orang yang saleh secara sosial adalah maka nabillahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Imam Syafi'i mengatakan arti dan makna dari hadis ini adalah apabila kita mau berucap, apabila kita mau berkata, hendaklah kita berpikir dulu maslahat dan mafsadatnya, baiknya dan mudaratnya. Apakah perkataan kita itu manfaat bagi orang lain? Maka hadirin sekalian, apabila perkataan kita itu tidak manfaat, apabila perkataan kita itu kurang maslahatnya, maka lebih baik diam. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW di perang Uhud. Ada seorang pemuda, yang pemuda ini diam saja. Kemudian ibunya mengusapkan tanah kepada mukanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Bu, anak ini mulai tadi diam. Kenapa dia diam? Dia tahu apa yang sebaiknya dia katakan. Anak ini diam karena dia tahu lebih baik diam daripada berkata-kata yang tidak manfaat." Maka hadirin sekalian, tiga hal ini adalah salah satu cara kita menjadi orang-orang yang soleh secara sosial. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menghormati tamu. Yang kedua adalah bagaimana kita memuliakan tetangga. Yang ketiga adalah berkata-kata yang baik. Lebih baik diam daripada kita tidak bisa berkata-kata yang baik. Itulah hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.